Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Travel Musdalifah Haji Holil SHMH, juga yang terhormat para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang berbahagia, kita pertemuan yang kedua kali ini praktek manasik umroh yang biasanya itu diletakkan di asrama haji. Cuma kebetulan kita kalah cepat dengan travel lain, jadi kita tak dapat jatah. Tapi tidak apa-apa, sama juga lah, walaupun di sini juga sama, cara-caranya juga sama, cuma bedanya tidak ada Ka'bahnya itu ya. Kalau di sana kan ada Ka'bahnya. Nah, karena di Pontianak ini travel jumlahnya 200 lebih, yang resmi cuma 8. Maksudnya yang resmi, yang kantor pusatnya ada di Pontianak itu cuma 8. Di antaranya ini Travel Musdalifah, Al-Mahdar, Ihya Tour, Menara Tanjung, Aini Tour, itu juga ada apa lagi lupa saya. Pokok ada 8. Nah, yang lain itu cabang. Nah, jadi ya cabang, kantor pusatnya Jakarta. Apa bedanya? Kalau kantor pusat Jakarta, kalau ada apa-apa harus ke Jakarta. Nah, tapi kalau kantor pusat di Pontianak yang 8 nih, 8 travel, kalau ada apa-apa kita langsung ke sini aja. Atau langsung ke rumah saya. Atau kalau ada apa-apa Bapak tak jadi berangkat, saya tengah ceramah, Bapak Ibu turun kan ya, Ustadz penipu nih, Bapak gitu. Baik, kita insya Allah akan berangkat hari Kamis. Nanti mungkin biasanya ada pertemuan lagi 1 hari sebelum berangkat. Ya, istilahnya briefing keberangkatan. Itu boleh datang, boleh enggak, ya cuma lebih bagus sih datang, bukan masalah. Walaupun kita udah umroh berkali-kali, lebih bagus datang. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi, biar kenal, paling sedikit kenal muka. Kalau udah kenal muka, nanti ketika nyampe di sana, woi kawan aku betul nih, kemarin 3 kali aku ketemu dia nih, akan lebih akrab gitu ya, daripada enggak datang sama sekali. Nah, jadi insya Allah kita akan berangkat hari Kamis jam 5 subuh, usahakan udah ada di sana. Terus nanti kita akan terbang ke Madinah. Di Madinah sekitar 5 hari, lalu kita akan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ingat, saya ulang lagi, sebelum kita ke Mekah itu kita disunnahkan melakukan beberapa hal, diantaranya mandi sunnah ihram. Ya, niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala, atau niat saya mandi ihram atau niat saya mandi umroh sunnah karena Allah. Mandinya kayak mandi besar, dari kepala sampai kaki. Kepala sampai kaki harus basah. Nah, makanya Bapak Ibu yang biasa mandi wajib, mungkin Ibu datang bulan atau berhubungan sama suami istri itu kan wajib mandi besar. Hati-hati, banyak orang mandi besar tak tahu cara. Mandi besarnya tidak sah. Kenapa? Contoh, ada tai kuku nih, ini termasuk wudhu tak sah. Biasa kan kuku agak panjang, warna hitam, banyak tai kuku, itu tak sah, tak masuk air. Wudhunya tidak sah, mandi besar tak sah. Juga apalagi tip X tidak masuk air. Pokok apa cat, juga lem besi. Lem besi itu tidak masuk air. Atau juga tato itu tidak masuk air. Tapi bagaimana Pak Ustaz? Kemarin yang 2 minggu lalu saya umroh, ada jamaah bertato satu badan. Dia nanya ke saya dengar Ustaz katanya air wudhu tidak sah. Betul, tidak sah. Terus gimana sih Pak Ustaz? Nah, Bapak udah berusaha enggak untuk menghilangkan? Udah Ustaz, saya pakai obat ini, obat itu, enggak apa-apa. Allah ampuni, silahkan Bapak wudhu sah. Ya, boleh enggak Ustaz, saya hilangkan tato pakai apa namanya tuh? Setrika. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kita enggak boleh nyiksa diri sendiri. Wala tulqu anfusakum ila tahluka, kata Allah. Jangan kalian binasakan dirimu sendiri. Udah kita pakai bensin, pakai apa biasa ya, pakai sabun dah hilang ya udah. Allah mengampuni. Ya. Silakan sini masih kosong. Sini Pak. Silakan Pak. Insyaallah. Sini Pak, sini. Anunya apa? Hah? Abangnya apa? Iya. Nah, jadi sunnah mandi besar dari ujung rambut sampai ujung kaki mandi besar. Setelah itu disunahkan motong kuku, disunahkan buang bulu-bulu selain jenggot.
Ya, bulu kumis disunahkan dibuang semualah. Juga setelah itu pakai wangi-wangian masih boleh. Pakai wangi-wangian, gosok gigi, sabun masih boleh. Kenapa? Karena kita belum niat. Yang tidak boleh kalau nanti udah mengucapkan niat maka berlakulah larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh. Selama belum mengucap niat maka diperbolehkan apa saja. Larangan umroh, apa saja larangan umroh kemarin diulang lagi biar tambah ingat ya. Larangan umroh terbagi 3, ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan, ada yang ketiga secara umum laki-laki perempuan. Yang khusus laki-laki, pertama laki-laki tak boleh tutup kepala, pakai songkok atau ditutup dengan apapun tak boleh yang langsung nyentuh kepala. Tapi kalau tidak langsung nyentuh kepala boleh, contohnya pakai payung. Pakai payung itu boleh. Kenapa? Karena tidak langsung nyentuh kepala. Atau kita megang karena musim panas, namanya megang kardus gitu begini, tidak apa-apa. Tapi kalau kardusnya ditempelkan, itu tidak boleh, melanggar. Tapi sekarang tidak perlu kita pakai payung karena sekarang musim dingin. Makanya jangan lupa bawa jaket, pakai kaos kaki, sarung tangan, kalau perlu yang tebal, sweater tebal tuh Pak. Karena sekarang masuk musim dingin. Jadi tidak boleh tutup kepala. Yang kedua, laki-laki tidak boleh tutup mata kaki, baik pakai kaos kaki atau pakai sepatu tinggi yang tutup mata kaki, jangan. Ya tidak boleh, itu pelanggaran. Yang ketiga, tidak boleh laki-laki memakai pakaian berjahit yang bergabung. Ini contohnya ini nih. Baju saya berjahit dan bergabung. Contoh lagi kain saya ini berjahit dan bergabung. Tapi andai kain saya belah dua, saya pakai boleh. Kenapa? Karena tidak bergabung. Contohnya ini kan berjahit nih. Berjahit kan ada bekas jahitan tuh banyak tuh. Cuma kenapa boleh dipakai? Karena tidak bergabung. Andai kan ini digabung lalu dijahit, tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh memakai pakaian berjahit dan bergabung. Contohnya celana dalam tidak boleh, baju dalam tidak boleh, laki-laki. Yang kedua, larangan khusus perempuan, dilarang tutup muka, pakai cadar namanya. Tapi kalau pakai cadar yang tidak langsung kena muka boleh, sama dengan payung tadi. Kita ada ibu-ibu mungkin pakai cadar kayak 2 minggu lalu ini ada jamaah pakai cadar. Dia umroh pun tawafnya pakai cadar, cuma dia pakai topi begini panjang, lalu cadarnya tidak langsung kena muka. Jadi itu boleh. Tapi kalau cadarnya langsung kena muka itu tak boleh, pelanggaran. Tapi kata ulama lebih afdal, lebih utama, tidak usah dah. Lebih utama buka aja lah, tidak apa-apa. Ada ulama mengatakan dan tidak haram. Karena pendapat ulama ini ada 2. Perempuan ada yang ulama mengatakan wajib pakai cadar, ada ulama mengatakan perempuan tidak wajib pakai cadar. Saya kebetulan umi saya pakai cadar. Semua santri perempuan ada 400 lebih, semuanya wajib pakai cadar. Tapi istri saya enggak. Santri saya wajib, istri saya enggak. Istri saya nanya, "Bah, saya mau pakai cadar." "Apa kata kau mau pakai ke tak ada?" "Tak ada, baik. Tak apa, yang penting kau pakai kerudung." Sama-sama betul, pakai cadar betul. Enggak pakai cadar, yang penting pakai kerudung, sama-sama betul. Yang penting tak boleh nampak rambut. Yang salah siapa? Yang tak pakai kerudung atau pakai kerudung masih nampak rambut, itu salah udah. Ya, jadi pakai cadar silakan, enggak pakai enggak apa-apa. Terus yang kedua, perempuan tidak boleh tutup telapak tangan. Telapak tangan tidak boleh. Jadi kalau pakai sarung tangan langsungan yang untuk nori getah atau untuk kerja sawit biasa itu tidak boleh. Tapi kalau pakai sarung tangan yang ibu-ibu nanti dapat ya dari travel kan Bu? Ya, kalau tidak dapat nanti beli di bawah tuh ada jual yang ada cincin itu kan. Yang dia nutup bagian atas tapi telapak tangan tidak tutup, itu boleh. Terus yang ketiga, larangan secara umum. Laki-laki perempuan sama. Apa larangannya? Dilarang pakai wangi-wangian. Apa saja yang wangi, gosa, odol, sabun, itu dilarang. Tolong kita sekarang saudara kita Palestina ini kan sedang diserang ya oleh Israel. Kita tidak bisa bantu duit, paling sedikit bantu doa. Paling sedikit kita bantu apalagi jangan beli produk-produk mereka. Saya alhamdulillah santri saya sejak kemarin saya sudah tak pernah beli lagi. Ya, jadi santri-santri itu kan 627 jumlah santri yang nginap. Ya biasa kita pakai apa tuh Royco, stop. Semua kita stop. Apalagi yang Unilever, santri kita yang biasa beli Sunsilk gitu, Pantene, Pepsodent udah saya bilang jangan. Ya paling sedikit kita tak bisa bantu. Makanya semalam udah keluar kan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Silakan lihat di YouTube. Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram kita beli produk yang mendukung Israel. Kenapa? Kalau kita beli produk mereka tanpa sadar, tanpa sengaja tak sengaja, kita nyumbang beli bom untuk ngebunuh saudara kita.
Masih banyak produk lain, belilah produk dalam negeri. Yang biasa makan di McDonald, makan KFC, masih ada di gerobak-gerobak tuh banyak KFC itu murah gitu. Atau ada Vegas, kalau Sungai Jawi itu ada Vegas tuh murah. Nah, yang biasa nongkrong bapak-bapak di warung kopi Starbucks, ya banyak warung kopi Pontianak nih, ada kopi Koi, ada kopi apa gitu, Ameng, Aweng itu yang punya orang Pontianak lah istilahnya, yang tidak dukung Israel lah ya. Pokok intinya paling sedikit kita bantu dengan memboikot ya kita mulai dari rumah kita nih. Ya kalau udah terlanjur masih ada barang jangan dibuang, mubazir enggak. Pepsodent sak separuh jangan mulai, jangan lo habiskan lo. Nanti setelah itu baru jangan beli lagi, ya. Jadi itu larangan secara umum laki-laki perempuan ya. Yang pertama dilarang pakai wangi-wangian. Mandi boleh, walaupun itu udah ngucap niat nanti mandi boleh, tapi tak boleh pakai sabun. Gosok gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol. Kapan yang tak boleh? Ketika udah ngucapkan niat sampai selesai prosesnya. Selama belum mengucapkan niat, ya enggak apa-apa, silahkan pakai apa saja. Enggak boleh pakai Rexona termasuk juga MBK. Ya, ibu-ibu mungkin bapak-bapak kadang-kadang kan kadang-kadang ketiak kita nih bau, Pak. Sedang enggak Bapak? Kalau ibu masih mending lah ketutup baju. Bapak tuh sedang enggak? Dibuka nampak agak ketiak. Bismillah, Allahu Akbar, kata sebelah kata dia. Pede amat ngangkat tinggi sebelah kecium. Biar tak bau ketiak gitu. Boleh pakai Rexona. Yang penting kan belum niat. Kalau saya tidak pakai Rexona sekeluarga. Saya pakai bedak Herosin. Bedak Herosin itu kan ada dua. Ada botol besi, itu yang sejuk-sejuk panas tuh. Jangan pakai itu. Ada bedak Herosin yang botol plastik, beli di apotek. Kalau yang kecil harganya 4.000, botol kecil. Botol agak sedang itu harganya 8.000. Kita beli itu Pak, seminggu Pak tak mandi tahu. Saya udah, jadi sekarang saya pakai ini. Seminggu tak ada bau. Ambil ya sejumput bagi dua, simpan sini. Anak saya semua bedak Herosin, enggak bau. 1 minggu tak ada mandi enggak bau. Terutama nanti itu Bapak boleh bedak Herosin boleh, ya pakai itu atau pakai apa ya Rexona. Kalau zaman dulu saya di pondok pakai tawas besar gini nih. Gini kan pakai batu tuh. Itu pun tak bau enggak. Pokok intinya jangan sampai keluar bau dari badan kita walaupun kita tidak mandi. Ya bukan apa, kasihan enggak orang yang sholat samping kita tuh. Iya kata kita tidak bukan, kita kentut kita keluar kentut, kata kita alhamdulillah penyakit hilang. Kata yang nyium innalillah penyakit masuk. Ya. Terus jadi tidak boleh pakai wangi-wangian. Selanjutnya juga tidak boleh bapak-bapak ibu-ibu membuang motong kuku, tak boleh. Ketika udah mengucapkan niat, tidak boleh juga mencabut bulu-bulu, semua bulu apa dari ujung sampai bawah. Bapak kita nih bergaru-garu nih, banyak bulu kaki, garu-garu gini. Sekali kita terlihat, ngikut, kena dam. Atau ibu buka jilbab, bergaru atau bersisir, sama gak? Bapak membuang tai hidung. Ini musim dingin, kalau musim dingin itu tai hidung cepat keras, kayak es batu dia. Tai hidung keluar darah. Biasa jangan heran nanti bapak ibu kalau mimisan. Musim dingin itu biasa banyak mimisan, keluar darah. Tak sadar ini keluar gini nih. Jangan heran, jangan terkejut. Biasa, nggak ada obatnya. Udah gini kan ya pakai tisu, udah hilang sendiri dia. Lalu kita buang tai hidung, ikut rambut kena dam. Terus juga nggak boleh ganggu pohon-pohon. Nggak boleh meminyaki rambut. Baik minyak rambut yang wangi atau tak wangi nggak boleh. Rambut kita diberi minyak makan atau minyak bekas goreng ikan asin gitu beri sama tak boleh. Pokok rambut kita tak boleh diminyaki. Nggak boleh juga ganggu pohon-pohon, nggak boleh ganggu hewan-hewan, nggak boleh menikahkan orang atau menikah seorang. Itu larangan-larangan. Andaikan kita melanggar gimana Pak Ustaz? Kalau kita melanggar tadi pakai wangi-wangian atau potong kuku atau meminyaki rambut, atau kalau laki-laki tutup kepala, pakai baju berjahit, pakai celana dalam, kadang-kadang tuh kan lupa pakai kain sarung bapak di kamar, ibu-ibu pun gitu pakai sarung tangan. Gimana umpamanya pakai wangi-wangian? Pelanggarannya hukumannya ada 3. Boleh dipilih salah satunya, boleh milih. Yang pertama potong kambing 1 ekor. Kambing di sana harganya kurang lebih 3 juta. Mahal amat ya. Yang kedua puasa 3 hari. Ya puasa 3 hari. Insya Allah tak mampu di sana ya 3 hari. Sedang enggak kita ya kecuali kalau di Pontianak masih mending lah. Ya boleh puasa 3 hari. Tapi kebanyakan orang ambil yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga tuh memberi makan fakir miskin, itu biasanya 150 rial. Berarti per orang tuh 600.000. Berarti per orang sekitar 100.000 diberi makan fakir miskin. Nah, kalau melanggar, ya mudah-mudahan tidak ada yang melanggar. Andaikan ada melanggar, kita balikkan ke diri kita. Ya Allah,
ini mungkin jalan Allah, cara Allah untuk mengeluarkan duit saya, karena saya kebetulan agak masin. Sedang nggak kita nak nyumbang masjid 600.000 kira-kira, pernah nggak? Bapak, Pak, kemarin Jumat, Pak, seumur hidup Bapak, jujur Pak ya, seumur hidup tiap Jumat ada kotak masjid lewat, pernah nggak Bapak masukkan duit merah 6 lembar, pernah nggak? Mikir Bu ya, kadang-kadang tertarik warna merah turun, cari lagi tarik warna biru turun lagi, dikorek-korek keluar warna abu-abu, itulah dia yang masuk. Tahu warna abu-abu berapa Bu? 2.000 ya. Nah tuh, kalau andai kan kita melanggar, kan kita kena sekitar 600.000 tuh damnya. Anggap balik lagi gitu, ya Allah, ini mungkin karena saya sulit mau sedekah, Allah paksakan keluar duit saya, tapi kita keluar, ya kita dam oleh Allah diampuni, ya tadi pelanggaran kita, juga kita dapat pahala karena kita memberi makan fakir miskin. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kita melakukan sunnah-sunnah umroh, juga telah mengetahui larangan-larangan ihram. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan, ini kan seakan-akan kita sekarang udah mau berangkat nih, menuju dari Madinah akan ke Mekah. Nah, kita akan mempraktekkan memakai kain ihram. Nah, boleh, bapak-bapak boleh dibuka tuh. Dibuka yang bawa kain ihram, yang enggak bawa enggak apa-apa. Sambil dilihat ya. Silakan lebih praktekkan sekarang biar lebih enak nanti. Biar nanti di sana enggak repot lagi. Ya kadang-kadang kalau enggak praktek ya masih manggil saya, telepon, Pak Ustaz sini lah ke kamar yuk. Ada apa? Sini ya sebentar. Sampai situ ajarkan saya. Udah. Ya. Nah, kalau enggak bawa enggak apa-apa, boleh di video ya. Nah, kalau enggak bawa. Ayo Pak, berdiri, enggak apa Pak? Iya. Enggak apa. Kita belajar yang bagian bawah. Yang paling payah nih bagian bawah. Nah, boleh simpan di belakang gini, Pak. Aduh, Pak. Nah, agak maju sedikit biar tak tabrakan dengan kawan. Dah ya. Nah, sekarang ujungnya ketemu ujung. Ujung ketemu ujung. Nah, ketemu kan ujung ketemu ujung. Ya. Ujung ketemu, tarik ke kanan, Pak. Full kan. Tarik kanan. Lalu tangan kiri kita udah Pak? Nah, tarik ke kanan. Tangan kiri kita tekan rusuk kanan. Tekan, tarik ke kiri. Nah, lalu tangan kanan kita tekan rusuk kiri, tarik ke kanan. Ya ulang lagi, buka lagi, sekali lagi. Ya, ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan full. Ya. Lalu tangan kiri kita tekan rusuk kanan. Rusuk kanan, lempar ke kiri. Nah, lempar ke kiri. Tangan kanan kita tekan rusuk kiri, lempar ke kanan. Nah, lalu mulai gulung, kempeskan perut. Sambil gulung ini. Kempeskan perut. Napaslah kalau tak apa-apa ya. Dah gulung, baru kembangkan perut biar terik. Napas. Bisa ya? Kira ya? Biar lebih aman, takut jatuh, karena kita kan tak pakai pengaman nih Pak, tak pakai celana dalam, tak boleh. Pakailah ikat pinggang ini atau ikat pinggang kantor atau tali rapia, pokok intinya biar tak jatuh boleh. Nah, kayak gini. Nah, ini lebih aman. Biar ditarik pun aman. Walaupun kalau saya yang pakai walaupun ditarik kuat Pak. Kuat dia. Dan ini enaknya, kita ngangkang masih bisa. Ada lagi orang biasa repot. Dia tak bisa ngangkang. Makanya tak mau tak mau repot dia. Kayak pakai kain. Cuma ini tak bahaya, biasa terlepas. Ada juga orang biasa mutar gini. Nah, dibelit gini nih. Ini ngangkangnya tak kurang lebar ngangkangnya. Jadi yang paling enak kayak tadi. Lebih aman, biar aurat kita tak nampak. Begini ya, ujung ketemu ujung. Tarik ke kanan, rusuk ya, lempar ke kiri, lempar ke kanan, kempeskan. Nah, lepaskan. Nah. Pakai ikat pinggang ini yang di atas. Yang bagian atas.
Lalu Ustaz. Ya. Baik. Ah, sila Pak. Tek lagi. Nanti boleh praktik agak di rumah. Jurinya istri kita. Nah, yang untuk bagian atas, ini simpan di belakang semua. Simpan pas di tengah. Pas di tengah. Simpan di belakang. Banyakkan ke kanan. Banyakkan kanan sedikit. Lalu simpan di bawah ketiak kanan. Simpan bawah ketiak kanan. Yang ini nih, yang sebelah kanan simpan di bawah ketiak kanan. Pegang, genggam, lemparkan ke belakang. Ya, ulang lagi ya, ulang lagi. Ya. Gini, banyakkan ke kanan. Lalu simpan di bawah ketiak kanan. Simpan bawah ketiak kanan, lalu genggam Pak, kumpulkan semua nih, lemparkan ke belakang. Sisanya yang ini sisanya selipkan di sini. Ingat pusar tak boleh nampak, pusar aurat, ndak sah tawafnya, ndak sah sholatnya. Harus diangkat sikit. Tinggal rapikan begini. Hah? Ini Pak, nih selipkan ke sini. Masukkan ke perut nih. Masukkan ke perut. Masukkan ke perut sini. Tangan enggak apa-apa gini Pak, tangan gini enggak apa-apa. Ulang lagi ya, ulang sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Simpan belakang Pak ya. Banyakkan ke kanan, banyakkan sedikit ya. Simpan di bawah ketiak kanan. Lalu ambil, ya kumpulkan, lemparkan ke belakang. Sisanya nih, tangan bisa tangan gini sama. Nah, masukkan selipkan sini. Nah, selipkan sini, tinggal rapikan. Tangan itu semuanya, tangan itu. Iya. Dua lo. Tangan boleh simpan dalam, simpan luar boleh. Tangan kiri bebas. Dalam keluar boleh ya? Boleh. Tangan kiri nih mau dinampakkan, ditapukkan bebas. Yang penting sunnahnya bahu kanan terbuka. Bahu kanan ini, bahu kanan terbuka hanya pada waktu tawaf saja. Selain tawaf sunnahnya tertutup. Sa'i, dalam bis, perjalanan, juga ketika sholat sunnahnya tertutup. Ini hanya ketika tawaf saja, sunnah dibuka. Ulang lagi, sekali lagi ya. Simpan di belakang, banyakkan kanan, banyakkan sedikit ya. Lalu simpan nih yang bagian kanan, simpan di bawah ketiak kanan. Ya. Lalu pegang, genggam nih, lemparkan ke belakang. Lemparkan ke belakang. Bapak kurang banyak tuh. Ke kanannya kurang banyak kainnya. Gini ulang Pak. Gini Pak, simpan di atas bahu Pak. Nih. Nah, Pak, simpan sini. Nah, kayak jadikan selimut. Nah, banyakkan ke kanan. Simpan di bawah ketiak kanan. Semuanya Pak, semuanya. Semua. Simpan di bawah ketiak kanan. Ambil, lemparkan ke belakang. Gitu. Yang ini sisanya, kalau tangan mau ditampakkan tinggal gini aja tangan kita nih. Nah, selipkan ke perut. Nah, tinggal rapikan. Nah, selipkan. Nanti lebih aman pakai ikat pinggang. Ikat pinggang biasa boleh, ikat pinggang biasa atau tali rapia. Pokoknya intinya biar kuat lah gitu. Nah, ini sunnah ketika tawaf. Terus selain tawaf, sunnahnya tutup. Gimana caranya? Sama dengan tadi, lebih gampang. Ya, coba kita buka. Ini selain tawaf ya, sunnahnya tutup. Kita begini lagi, banyakkan kanan sedikit, langsung, nggak usah simpan di bawah ketiak. Ya, tangan kanan kita simpan ke belakang, ambil, lemparkan ke belakang. Selipkan sini, tinggal rapikan. Udah rapi dah. Lebih gampang ini. Udah bisa kira-kira Pak ya? Anggap sekarang kita kan belum tawaf nih. Sekarang kita mau perjalanan. Mau menuju Mekah. Jadi sunnahnya ditutup.
Sunnah tutup gini. Baik, silakan duduk sambil saya jelaskan lagi. Kita belum tahu apa, nanti boleh itu dia Ge. Nah, jadi setelah kita udah pakai gini, maka kita siap-siap akan menuju ke Mekah. Akan menuju ke Mekah setelah sholat duhur. Jadi kita ke Mekah tuh setelah sholat duhur, habis makan siang. Jadi kita sholat duhur dulu ke masjid. Sholat duhurnya nanti dijamak, duhur asar, ya. Cuma ndak boleh dikosor. Hanya dijamak, duhurnya 4, asarnya 4. Kenapa Pak Ustadz ndak boleh dikosor, ndak boleh 2? Kemarin ke saya boleh, karena kita udah tinggal lama di Madinah, udah 5 hari. Nah, kecuali kita tinggal cuma 1 hari 2 hari, mau lanjutkan tuh boleh. Karena kita udah lama, kita ndak boleh sholatnya 2, sholatnya tetap 4. Cuma bisa dijamak digabung. Azan zuhur kita sholat zuhur 4, udah itu assalamualaikum berdiri lagi, sholat asar 4. Nanti nyampe di tempat tak usah sholat asar lagi. Gitu, cuma bedanya gitu ya. Nah, nanti setelah sholat zuhur makan di hotel, udah makan baru kita turun ke lobi. Untuk apa? Untuk siap-siap berangkat ke Mekah. Sedangkan di malam hari sebelum kita berangkat udah siap-siap tuh packing. Barang-barang kita packing dulu karena kita mau pindah hotel ke Mekah. Cuma tak usah rapi kan. Ngapa kita belum balik Pontianak? Usah rapi, pokoknya inti masuk lah koper. Ada kantong plastik masuk ya. Kita kan pindah di Mekah, masih 5 hari di Mekah. Baru kalau kita nak balik dari Mekah nak balik ke Pontianak, barulah kita harus betul-betul packingnya betul-betul harus betul. Nah, kalau ini kan cuma mau pindah hotel ya. Ya, nanti mau tak usah susun rapi-rapi di koper, masuk aja lah. Tak apa-apa. Nah, koper kita nanti tinggal simpan di depan kamar, nanti ada petugas kita yang bawa, ketemunya di hotel Mekah. Jadi kita tak nyentuh lagi. Koper besar, koper kecil pun sila simpan depan kamar. Terus kita habis sholat duhur tadi, habis makan kita akan turun ke bawah ke lobi, ngumpul di lobi. Tolong kekompakannya kawan-kawan ini yang biasa banyak program kita ini terlambat. Ya, banyak terlambat, terbengkalai. Gara-gara apa? Gara-gara kita tak kompak. Saya umumkan tolong kumpul di lobi jam 7. Biasalah orang Pontianak. Turun tak turun jam 8. Alasannya Pak Ustadz, lift macet. Kalau udah tahu lift macet, lift tuh biasa kan berbot, travel lain kan nak turun. Kalau tahu lift berbot, agak awal lah. Pandai-pandai kita nak basi tu. Jangan pula udah tahu jam 7 baru nak ke WC jam 7. Baru nak siap kadang-kadang gitu. Jam 7 baru nak siap jam 7. Baru dia mandi. Sedangkan kawan udah ramai di situ. Bukan apa? Gara-gara kawan nunggu kita lama, kita turun, saya tak ada marah. Yang lain merengut. Dia lagi. Saya tak mungkin marah karena saya tak boleh marah. Kalau sampai saya marah nanti bapak ibu kecewa, nanti Pak Ustadz ngomel-ngomel tak usah pakai agi travel, tak usah. Saya walaupun jengkel pura-pura senyum. Oh iya Pak, tak apa. Kami sakit perut. Iya tak apa. Dalam hati engkau. Gurau ya Pak ya. Kita usahakan kompak Bapak Ibu ya. Kalau udah kira-kira kita tahu lift tuh berebut karena banyak travel lain, kita usahakan lebih awal lagi kita siap-siap. Ya. Jadi setelah udah siap, biasanya sekitar jam 2 siang kita akan berangkat menuju ke Mekah. Perjalanan kurang lebih 6 jam karena kita pakai bis. Kalau pakai kereta api itu 1 jaman. Murah tiketnya hanya 1,5 juta. Kalau ada yang mau pakai kereta api boleh, tapi 1,5 juta. Untuk apa bagus kita pakai bis ramai-ramai dengan kawan, 1,5 juta dapat kurma berapa kilo tuh? Ya, kita bukan nak jalan-jalan tak apa-apa, nikmat. Walaupun dia 6 jam nikmat, kenapa? Ramai-ramai dengan kawan. Nanti kita akan singgah di rest area. Ada rumah makan tuh, yang rumah makan Arab-Arab tuh. Nggak beli tak apa. Mau duduk-duduk ya apa boleh, lihat pemandangan situ. Sayang bah, bila lagi kalau cuma kereta api dah lah, tak usah lah. 1 jam tak ada nikmatnya kan? Saya nyampe dah. Kawan kita pun di hotel, belum dapat kamar gak? Kamar masih nunggu loh. Nunggu gak kawan kita 5 jam? Apa gak? Nah, kadang-kadang ada jamaah gitu, Pak Ustadz, saya mau minta kunci hotel dulu. Saya beri. Ada juga nyampe ke sana cepat. Cuma kan istilahnya kurang kompak nih dengan kawan-kawan ya. Kita ikutlah kompak. Bukan masalah kita banyak duit apa, kekompakan yang kita jaga nih ya. Takut ada apa-apa bah kita nanti sana ada apa-apa kawan kita tak ada. Kalau kita kompak kan insyaallah kita sakit atau apa ada ya kawan kita yang bantu. Jadi kita jam 2 insyaallah akan berangkat menuju ke Mekah. Cuma sebelum ke Mekah perjalanan kurang lebih 20 menit kita akan singgah ke masjid. Namanya ingat tak? Masjid apa? Yang masjid niat Bir Ali. Nama lain Bir Ali apa? Masih ingat tak? Zulhulaifah.
Masjid Bir Ali itu dua namanya. Ada yang disebut Masjid Dzul Hulaifah, ada juga disebut Masjid Bir Ali. Cuma umumnya orang nyebut Masjid Bir Ali. Bir bukan minuman mabuk. Bir itu bahasa Arab. Bir artinya kolam. Bir Ali kolamnya Sayyidina Ali. Nanti juga, tapi ini bukan program wajib. Ini ndak ada di di schedule kita, ndak ada. Itu cuma bagi yang mau. Kalau mau nanti kita di Madinah ya, masih di Madinah ya. Kita akan nyewa ya mungkin kalau cuma sedikit yang ikut kita sewakan oto kayak L300. Kalau mungkin ramai ikut kita sewakan bis. Kalau mau kita akan bawa ke kolam yang pernah diludahi Nabi untuk ngambil air. Itu orang banyak ngambil air situ untuk obat. Untuk obat. Tapi tidak wajib ya. Tidak wajib. Ingat ya, bukan program kita. Hanya ini kalau mau. Ya kalau mau. Bukan program wajib. Tidak ada di travel. Yang mau sama dengan yang di Mekah. Mungkin ibu-ibu nanti mau belanja di pasar murah. Di Mekah tuh ada pasar murah, namanya pasar ya Allah, Kakiyah. Nah, kalau di sini pasar tengah, Pak. Pasar tengah. Asal kita pandai nawar, murah lah harganya. Dan mereka semua bisa bahasa Indonesia. Semua bisa. Bahkan ada bisa bahasa Jawa, bahasa Bugis. Orang Arab asli. Mungkin karena dia dari kecil tuh pengasuh dia mungkin orang Orang Bugis, orang Melayu. Jadi fasih, Pak. Kalau bahasa Indonesia semua 100% tuh sepasar itu bisa bahasa Indonesia. Duit rupiah pun mau. Nah, jadi tambah pandai kita nawar, tambah murah harga. Makanya kalau yang pandai nawar tuh ibu-ibu. Bapak tak pandai, saya tak kuasa kalau udah ikut bini belanja, bini masuk toko saya diam di luar ya lagi dudukkan rokok saya rokok ya. Karena tahu lah kalau ibu-ibu belanja tuh ya, tawar tuh lebih mahal 1.000 rupiah, tahan cari toko lain. Kalau bapak kan tak ada, Pak. Berapa? Dah, beli lah. Pusing dah, Pak. Itu maksud istri kita ngapa, Pak? Saking hebatnya, Pak. Karena duitnya untuk kita juga, Pak. Untuk tambahan beli bawang, Bu ya. Bukan untuk apa, atau untuk beli gelang gitu, Bu ya. Guraunya, Bu. Baik. Nanti di Masjid Bir Ali kalau ibu-ibu nanti akan belanja di Mekah yang pasar murah. Nah, itu bukan program wajib lagi. Nanti di data yang mau ikut, ayo tambah ramai tambah murah sumbangannya. Kan berarti nyewa bis satu. Kalau yang ikut satu ya saya bayar seorang lah bis. Mahal lah dia. Kalau yang ikut ramai 30 umpamanya lebih murah ge sumbangannya. Jadi kalau mau belanja nanti, andaikan mau belanja di pasar murah, kalau korma, coklat-coklat itu kacang-kacangan itu murah di Madinah. Tapi kalau selain itu baju, apalagi mungkin bapak untuk oleh-oleh minyak wangi, itu paling murah di pasar tadi Kakiyah. Karena orang Madinah ngambil di sana juga. Agen besar. Pasar Kakiyah namanya. Kata orang sana suk jumlah. Kalau kata kita agen, bahasa kita agen. Kayak pasar tengah tuh, agen, kayak pasar Sudirman. Baik, sekitar kita nyampe Masjid Bir Ali. Apa kerja kita Masjid Bir Ali? Masjid Bir Ali itu tempat kita ngucap niat. Nggak bisa kita ngucap niat di masjid-masjid lain. Kebetulan kita ngarah dari Madinah menuju Mekah, maka tempat niat kita Masjid Bir Ali. Tapi kalau kita ngarah dari Jeddah, andaikan pesawat kita turun di Jeddah, kita langsung mau ke Mekah, maka kita niatnya di Bandara Jeddah. Kalau kita ngarah dari Yaman mau ke Mekah, kita niatnya di Masjid Yalamlam namanya. Jadi tiap titik-titik itu udah ada oleh Nabi ditentukan. Karena kita sekarang dari Madinah menuju Mekah, maka kita harus mengucapkan niat di Masjid Bir Ali. 20 menit perjalanan dari hotel kita akan singgah di Masjid Bir Ali tersebut. Apa yang kita lakukan di Masjid Bir Ali? Nanti kita sebut turun, yang batal wudu silakan wudu lagi. Nanti di situ kita akan sholat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Setelah sholat doa apapun di situ, karena situ tempat mustajab, tempat dikabul, doa apa aja. Setelah itu masuk bis. Nanti masuk bis, kita akan mengucapkan niat di bis. Ngapa di bis, Pak Ustaz? Kan sesuatu ibadah itu lebih afdal masjid. Kita ikut Nabi. Karena pada waktu itu Nabi setelah sholat sunnah, beliau naik onta. Beliau baca niat di atas onta. Karena sekarang kita tak pakai onta, kita pakai bis, kita niat pun atas bis. Makanya jangan pula kita ni kadang-kadang ada gini, enggak ada zaman Nabi, kita tuh harus ikut Nabi. Kalau ikut Nabi pakai onta lah. Saya pakai bis. Betul lah, Bu? Jadi gini Bapak Ibu ya, enggak semua yang tak ada zaman Nabi kita katakan enggak boleh, tak ada. Mohon maaf ya, kalau kita katakan semua di zaman Nabi yang tak ada zaman Nabi kita katakan tak boleh dipakai, berarti kita semua melanggar. Ngapa pula? Al-Quran yang ada di masjid di rumah kita itu zaman Nabi tak ada. Sahabat datang pada Nabi, kami izin Nabi, kami nak bukukan Al-Quran. Kata Nabi tak boleh.
Apa pula tak boleh? Karena pada waktu itu Al-Quran udah ada di otak para sahabat, ada di hati para sahabat. Udah apa di luar kepala. Baru ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, di zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran dibukukanlah hingga sekarang. Apakah kita mengatakan Al-Quran tak boleh dipakai karena tidak ada zaman Nabi? Jadi enggak semua tak ada kayak tadi onte. Kalau betul kita mau ikut Nabi 100%, umrohnya enggak usah pakai pesawat, pakai onte dari Pontianak. Ya akhirnya kita nanti mengucapkannya di bis karena ngapa? Kita ikut Nabi di atas onte. Nanti ketika ada semua ngumpul dalam bis, enggak saya langsung ucap niat, saya tanya lo, takut ada melanggar. Pak, masih pakai songko dah buka, yang tutup kepala. Yang masih pakai dalam buka, pakai baju dalam buka, ibu-ibu. Yang masih pakai cadar buka, pakai sarung tangan yang nutup telapak tangan buka. Dia pakai sarung tangan yang ada cincinnya. Udah aman? Ayo tolong kawan-kawan, kanan kiri lihat, aman, enggak ada melanggar, aman. Baru kita ucap niat. Jangan pula langsung masuk bis, ayo ikut niat. Banyak melanggar nanti. Jadi udah aman semua baru kita mengucapkan niat. Ayo kita sekarang praktek niat. Karena sekarang umroh yang pertama ini kan umroh wajib untuk diri kita sendiri. Ikut bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah wa ahramtu biha fardhon lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Setelah kita ngucap niat, maka berlakulah larangan-larangan tadi. Ya, makanya kita saling mengingatkan. Terutama biasa banyak melanggar ketika udah nyampe di Mekah di hotel, masuk kamar banyak lupa. Masuk kamar, masuk WC, di WC udah lengkap, ada sabun, ada apa lagi sampo, mulai ngambil sabun, basuh. Mulai mulut tak nyaman, gosok gigi, pakai nama kita lupa. Makanya saling mengingatkan. Ketika ada yang ingat masuk kamar, kawan-kawan hati-hati. Jangan melanggar peraturan. Karena kita mengingatkan dapat pahala. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling mengingatkan dengan kebaikan kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran. Ya. Ketika kita udah mengucapkan niat, maka dianjurkan kita memperbanyak membaca talbiyah. Ayo kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi dianjurkan banyak baca talbiyah selama kita di bis, nanti nyampe di hotel, di kamar. Pokok selama sampai kapan kita dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak baca talbiyah sampai kita masuk ke Masjidil Haram, sampai kita mulai melakukan tawaf di situ di stop. Ya. Jadi selama kita belum tawaf disunnahkan. Dalam bis nanti di rest area santai-santai itu udah makan kan masih nunggu baca talbiyah. Nanti nyampe di kamar di hotel Mekah kan itu ada waktu istirahat 1 jam di kamar sambil tiduran baca talbiyah. Tambah banyak baca talbiyah. Insya Allah kita perjalanan jam 2 siang akan menuju Mekah. Nyampe Mekah biasanya kurang lebih jam setengah 9 malam atau jam 9 malam. Di situ di Mekah kita tidak langsung tawaf sa'i, tapi makan malam dulu, habis itu bagi kunci, masuk kamar. Biasa saya beri waktu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam untuk istirahat. Karena kita perjalanan jauh, ada waktu istirahat. Terus nanti kita lihat kondisi sana, jam berapa kita akan kumpul di lobi untuk melakukan tawaf sa'i. Nanti andaikan udah saya umumkan Bapak Ibu, ayo jam 11, biasa jam 11 saya turun. Jam 11 paling malam jam 12. Ayo turun, umpamanya jam 11. Semuanya harap ngumpul. Usahakan cepat. Ngapa pula kalau nanti kita terlambat agak banyak lagi melanggar. Karena kita tambah cepat melakukan tawaf sa'i, maka kita akan balik cepat jadi ya, halal lagi. Karena terutama tidak biasa pakai ini kan risih Pak ya. Udahlah panas agak ya, apa tak mandi agak tak gosok gigi, pokok tak enak, bau lah rambut macam-macam. Makanya biar kita cepat balik halal lagi. Ayo kekompakannya semua. Kalau kata saya nanti jam 11 malam semuanya ngumpul di lobi, jangan terlambat. Ya bolehlah terlambat 10 menit, 5 menit masih wajar. Tapi kalau udah terlambat jam 12 malam baru turun, saya senyum. Bapak Ibu
Ya. Ayo mudah-mudahan semua oleh Allah diberikan kesehatan ya, kekompakan semuanya insyaallah. Akhirnya kita udah itu ngumpul, anggaplah jam 11 ya. Dalam keadaan berwudu, masih pakai gini lagi, ngumpul di bawah. Ngumpul di bawah, nanti kita akan jalan. Hotel kita di Madinah namanya Hotel Nada Salam. Nada Salam tuh bukan yang kemarin saya pakai hotel Allah Durrat Al Aiman yang 2 minggu lalu, Durrat Al Aiman. Yang bulan lalu saya pakai hotel itu di Madinah, Nada As-Salam, tidak jauh, dekat. Terus di Mekah hotelnya namanya Hotel Fajar Badi 2. Itu kurang lebih ke masjid 250 atau 300 meteran. Nah, kalau ke masjid turun begini, sering. Balik dari masjid agak begini, tapi tidak begini. Agak naik sedikit. Ya, tapi tidak sangat nyunjam ya. Naiknya pun tidak jauh gitu, enggak, naik sedikit, enggak terlalu sangat nyunjam sekali, enggak. Itu hotel paling dekat. Itu hotel yang bintang 4 yang paling dekat ke masjid. Yang lain itu bintang 5 gitu. Terus nanti kita akan turun dari hotel akan menuju ke masjid. Langsung kita akan melakukan sholat maghrib isya. Karena dalam perjalanan kita tidak sholat di rest area. Kita nyampe di rest area, biasa azan maghrib kita nyampe situ. Kita di situ hanya santai-santai saja. Mau buang air silakan, mau makan, mau santai. Kita jangan sholat di situ. Maghrib isya tak usah sholat di situ. Sayang, kita sholatnya nanti jamaah takhir di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Kita akan sholat di situ ya. Sholat maghrib isya. Setelah sholat maghrib isya, baru nanti kita akan turun ke Ka'bah. Kita akan melakukan tawaf sa'i. Cuma tidak ada Ka'bah ini. Masih ingat tak kemarin? Saya ingatkan ya. Di sini, ini kan namanya rukun atau tiang. Bahasa Arabnya rukun, bahasa Indonesia tiang. Ini disebut rukun apa nih? Ada apa di sini ini? Rukun? Ada apa di sini? Hajar Aswad. Di sini rukun apa namanya? Tembus ke negara mana? Irak, disebut rukun Iraki. Di sini tembus ke negara mana? Rukun apa nih? Syam. Rukun Syami. Syam negara Suriah kalau zaman sekarang. Di sini rukun apa nih? Yang mirip Hajar Aswad cuma tak ada lubangnya. Yamani. Terus tawaf itu dimulai dari mana? Tawaf dimulai hitungan dari rukun Hajar Aswad. Yang ada Hajar Aswad. Ya anggap di sini Pak ya. Jadi begini. Ini rukun Hajar Aswad. Ini halaman kosong. Di sini dinding masjid. Keliling dinding masjid. Di sini di dinding yang sejajar dengan Hajar Aswad itu ada lampu warna hijau. Apa maksudnya lampu warna hijau? Lampu warna hijau berarti itu sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi kalau kita udah pas di lampu warna hijau, berarti kita sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau badan kita udah sejajar dengan Hajar Aswad, ya kita disunnahkan ngangkat tangan, arahkan tangan kita ke Hajar Aswad sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Udah angkat tangan, cium tanpa suara. Atau gini, angkat tangan kita majukan, seakan-akan kita nyentuh Hajar Aswad. Jangan sambil angkat begini. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Setelah itu kita berjalan. Jalan biasa, nanti bacaannya Bapak Ibu tinggal ikut saya ya. Ya, saya pelan. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Terus susunan barisan. Alhamdulillah selama ini saya bawa rombongan enggak pernah pecah. Enggak pernah pecah rombongan kita. Yang penting kompak. Jadi susunan barisan nanti biasa saya bagi di depan bapak-bapak 5. Di samping kanan bapak-bapak, di samping kiri bapak-bapak, di belakang bapak-bapak, ibu semuanya di dalam, dikurung. Nanti yang suami istri silakanlah. Bapak yang suami istri nanti dia di samping, istrinya pegang, pun tak apa boleh. Yang sebelah sana yang pasangan, yang tak ada pasangan udahlah dia di tengah situ. Jangan ngambil pasangan orang. Tentang kami seorang bosan, kata yang laki-laki. Kami pun seorang, kami pun ayo pasangan. Tak boleh, haram. Kalau suami istri silahkan. Nanti tawaf sama-sama. Bapak, pokok intinya gitu. Yang di depan, belakang, kanan, kiri itu laki-laki, di tengah ibu-ibu. Itu mohon kekompakannya Pak. Jangan sampai kita beri orang nembus Pak. Kalau udah kita tak kompak, ada orang nembus, kasihan nih dia mau nyebrang. Kita habis terpecah. Jangan kita beri. Ya biasa megangnya gini kayak kereta api. Megang gini, megang tangannya. Nanti yang depan sama-sama bergandeng. Ya, jangan risih. Ya, yang penting kita nih sama-sama dapat pahala untuk menyelamatkan rombongan kita semua. Semua nih keluarga kita nih. Tak ada lagi orang Pontianak membawa semua keluarga kita. Senang-senang, susah-susah. Karena kita tambah bantu. Ya, innallaha fi auni 'abdihi dalam hadis yang artinya gini, Allah akan membantu Allah akan membantu seorang hamba yang membantu hambanya sama muslim.
Kalau kita bantu, tolong menolong, Allah juga akan bantu urusan kita, dipermudah urusan kita. Nah, jadi saling kompak. Tapi kasihan Pak Ustadz, kalau kita tidak beri dia nyebrang kan kita zalim Pak Ustadz. Dah, tempat lewat kan banyak. Kalau dia mau sabar, tunggu lo rombongan kita lewat, baru dia nyebrang. Kenapa pula dia harus nembus rombongan kita? Ya, jadi kekompakan jawab. Baik, ketika kita berjalan begini, ini mohon maaf, ini ada di sini. Ini kan Ka'bah, di sini rukun makam Ibrahim yang kayak sangkar emas. Makam itu bukan kuburan, makam Ibrahim itu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, terus di sini ada lingkaran setengah. Bapak Ibu pernah lihat ya? Lingkaran setengah itu namanya Hijir Ismail. Kamarnya Nabi Ismail dengan ibunya, dulu kamarnya di situ. Ya, bentuknya si lingkaran setengah. Itu berebut orang di situ untuk sholat, pahalanya besar. Doa di situ mustajab. Bapak bisa. Itu mah rebutannya masih gampang. Antri kalau rebutan di situ antri. Jadi ibu-ibu mau sholat di sini ngantri. Ada ngantri bagian ibu-ibu, ada ngantri bagian bapak-bapak. Ya ngantrinya berdiri. Kalau tidak terlalu ramai paling cepat setengah jam. Ya kalau agak ramai bisa 1 jam. Kita ngantri berdiri. Nanti sampai masuk 20 orang sholat, keluar masuk agak keluar masuk agak gitu. Sayang, ya usahakan yang sehat-sehat sholat di situ, pahalanya besar Pak. Ya yang sehat-sehat terutama, yang tidak sehat tak usahlah, tak apa-apa. Niatkan ya, insya Allah Allah tulis dah. Ya karena ngantrinya agak lama, kadang-kadang 1 jaman. Ngantri berdiri, ngantri maju sedikit gitu. Untuk memperebutkan tempatnya kecil, model lingkaran setengah di sini. Namanya Hijir Ismail, kamarnya Nabi Ismail dulu dengan ibunya. Baik, ketika kita berjalan, ya mulai dari sini ya, ulang lagi hitungan pertama. Bismillahirrahmanirrahim, cium 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium, jalan. Jalan yang wajib menghadap Ka'bah, bahu kiri kita. Ya, jalan begini. Terus nyampe di sini kita akan ketemu mirip Hajar Aswad, mirip. Tapi tidak ada lubangnya. Kalau Hajar Aswad ada lubangnya, di sini tidak ada lubang. Tapi kalau kita tidak paham, sekilas 100% mirip Hajar Aswad. Mirip. Apa hiasannya itu mirip, cuma bedanya di sini tidak ada lubang, namanya rukun Yamani. Di sini kita juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ngangkat tangan cuma tidak dicium. Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Sambil baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lupa saya, karena saya tawaf, sunnahnya dibuka. Sunnahnya dibuka. Gini Pak, kan tawaf nih, jadi sunnahnya dibuka. Selain tawaf, sunnahnya ditutup. Nah, nyampe di sini, dihitung berapa nih? Dapat berapa putaran saya ini? Satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Ketemu dengan rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim, jangan usah cium. Baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe pas Hajar Aswad sejajar dengan lampu hijau, dihitung berapa nih? 2. Jalan lagi. Belum ucap Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Nah, masalah doanya nanti tinggal ikut ya Bapak Ibu ya. Saya kalau baca doa nyaring pelan. Nyampe di rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim, jangan cium. Baca lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di rukun Hajar Aswad, dihitung berapa ini? 3. Anggap 6. Anggap ya. Lalu kita Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Nyampe di rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim, enggak usah cium. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini selesai 7. Nanti putaran pertama ya Pak. Kan kita ini baru turun nih. Ini kan hotel kita masuk masjid, baru mau turun nih. Nah, turun sini. Nanti kita pertama enggak bisa langsung mutar mepet Hajar Aswad, mepet Ka'bah karena orang masih ramai. Kita caranya agak jauh pertama. Putaran pertama nih agak jauh. Nah, nanti mulai mepet. Kenapa pula perlu mepet kalau putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, biar cepat putaran kita. Kalau kita tidak mepet, kan tambah jauh, lama. Nah, jadi kalau kita mepetnya gini, jadi sambil jalan sambil mepet kiri. Saya beri kode. Biasa saya bilang mepet kiri. Mepet kiri. Itu biasa putaran pertama sampai ke 6. Nanti ketika putaran ke-7, ya pasti mepet kiri sambil pelan-pelan sikit-sikit. Ngambil kanan, sambil jalan. Ngambil kanan.
ngambil kanan, ngambil pula nanti ketika keluar tak repot, tak bertabrak dengan orang lain, langsung ya keluar. Nah, kalau kita masih putaran ketujuh masih mepet-mepet ini, ketika udah selesai putaran ketujuh, anak keluar kita tak bisa, harus ikut arus begini, ujung-ujungnya 8 kali putaran. Ya, jadi intinya ikut instruksi lah Bapak Ibu ya. Setelah kita selesai ketujuh, kita akan menuju ke belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim yang kayak sangkar emas. Kita akan ngumpul di sini, baca doa, Bapak Ibu tinggal aminkan saja. Lalu kita sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah setelah melakukan tawaf. Niatnya, usolli sunnat tawaf, rakataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf, 2 rakaat karena Allah. Karena saya udah selesai tawaf, sunnahnya ditutup. Kan saya mau sholat sekarang, tutup. Jadi dibuka bahu kanan hanya pada tawaf saja. Selain tawaf ditutup sunnah. Nah, nanti saling mengingatkan, kadang-kadang lupa, saya pun kadang-kadang lupa Pak. Nanti ingatkan, sering jamaah ingatkan saya, Ustaz, tutup Ustaz, oh iya. Nah, ya, jangan segan untuk mengingatkan kawan-kawan semua. Jadi sholat, ya niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Karena kita ngadap sholatnya di sini, berarti kita ngadap Ka'bah di sana. Kalau orang sholat di sini, ya ngadap Ka'bah begini. Orang sholat di sini, ya ngadap Ka'bah begini. Makanya sholat tuh wajib menghadap kiblat, menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Tergantung posisi kita. Jadi kalau kita posisi gini, ya ngadap gini. Ya, kita ngadap Ka'bah. Bukan kalau kita ngadap gini, membelakangi Ka'bah. Nah, makanya ngadap. Jadi orang sholat tuh berkeliling dia. Ngadap gini. Pokoknya intinya ngadap Ka'bah. Setelah kita melakukan sholat di sini, nanti saya beri waktu untuk doa masing-masing. Setelah itu foto bersama. Habis foto bersama, ada waktu juga untuk foto bersama kawan masing-masing atau pasangan masing-masing. Setelah itu kita akan menuju di sini. Nah, di sini tempat minum air zam-zam, bukan sumur air zam-zam, bukan. Kebetulan sini banyak penampungan air zam-zam. Di situ ada yang dingin, ada yang tak dingin. Mungkin ada yang tak suka air dingin. Lihat kalau ada bacaan cool, ya, berarti itu dingin. Tapi kalau not, berarti tidak dingin. Ada tulisannya di situ. Nah, minum gelasnya langsung buang, ngambil minum. Khusus air zam-zam boleh berdiri, boleh duduk, sama-sama sunnah. Nabi pernah minum berdiri, tapi air zam-zam ya. Kalau air biasa nih, air yang biasa nih, itu sunnahnya duduk. Tapi khusus air zam-zam boleh berdiri, boleh duduk. Ya karena kita di situ posisinya orang ramai, ya berdirilah kita. Nabi pernah berdiri juga, berdiri menghadap kiblat. Apa kata Nabi? Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita. Jadi sebelum minum air zam-zam kita niat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini, mudah-mudahan saya bisa nyampe lagi berkali-kali dengan keluarga besar saya. Anak saya juga bisa nyampe. Bukakan hati anak saya. Jadikan istri saya istri solihah. Jadikan suami saya suami yang soleh, yang penyayang. Apa ya doakan? Apa ya urusan dunia, urusan akhirat? Masukkan saya surga. Panjangkan umur saya. Dan itu baru minum. Minumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Jadikan ganjil. Andaikan kita udah minum 3 kali masih ada sisa sedikit, keempat kali jangan habiskan keempat kali, jadikan 2. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu sedikit, 4 kan, jadikan 5. Bismillahirrahmanirrahim, kelima Alhamdulillah. Jadi sunnahnya jadi ganjil. Setelah kita minum air zam-zam, maka kita akan menuju di sini. Ini, Bapak Ibu ya, di sini. Ini namanya Bukit Sofa, itu Bukit Marwah. Ya, di sini di Bukit Sofa, kita nyampe di Bukit Sofa agak nanjak sedikit, tidak tinggi, agak nanjak sedikit ya. Nah, di Bukit Sofa kita akan menghadap ke Ka'bah. Kan Ka'bah di sebelah sana tuh Ka'bah. Tinggal baca doa, doanya tinggal ikut ya. Allahu Akbar, ikut Bapak Ibu. Allahu Akbar, kabira, tinggal ikut. Setelah kita baca doa, baru kita akan mulai berjalan dari Bukit Sofa akan menuju ke Bukit Marwah. Hitungannya ke sana dihitung 1, ke sini dihitung 2. Jadi kita jalan di Bukit Sofa, sana Bukit Marwah. Jalan ke sana 1, balik ke sini 2, ke sana 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Jadi cuma kita ketika berjalan nanti di sini nih, di sini nih, Ibu ya, ini ada lampu hijau, panjangnya kurang lebih 20 meter. Ketika kita jalan sedikit, ya, jalan sedikit, nanti ketemu lampu hijau. Maksudnya lampu hijau apa? Disunnahkan di lampu hijau lari laju-laju. Yang laki-laki, yang perempuan tidak. Lari laju-laju. Karena kita rombongan Pak, kalau bapak-bapak lari laju-laju, ibu-ibu ketinggalan. Makanya biar kita
tetap tidak terpisah dengan rombongan dan juga dapat pahala. Kita lari di depan, ngimbangkan ya. Nah, ngimbangkan sambil baca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, baca doa itu. Tinggal ngikut nanti bapak-bapak ibu. Rabbighfir warham. Ya. Terus lepas dari lampu hijau dianjurkan jalan biasa lagi. Jalan biasa lagi ya. Nyampe di Bukit Marwah. Ini dihitung 1. Bentuknya model O. Ya, setelah kita nyampe di Bukit Marwah sini, kita mutar gini, jalan lagi. Jalan. Ya, ketemu lagi lampu hijau itu. Jadi di sebelah sini ada lampu hijau, sebelah sini ada lampu hijau. Ya, kita sampai lari lagi. Lepas dari lampu hijau, jalan lagi. Jalan, ya, belok sini, dihitung berapa dah nih? 2. Nuju lagi ke Bukit Marwah. Ya, ketemu lampu hijau, lari lagi. Lepas lampu hijau, jalan lagi. Nyampe di Bukit Marwah, dihitung 3. Belok lagi kan model O. Ya jalan, ketemu lagi lampu hijau tadi. Lari lagi. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa, dihitung berapa dari nyampe Bukit Sofa? 4. Dari Bukit Sofa jalan lagi, ketemu lampu hijau lari. Ya anggaplah, ya 5. Ujung sampai 7 deh. Kita apa lagi kayak gede. 6 ya, 6 nyampe di sini, kita jalan seperti biasa, ketemu lampu hijau lari lagi. Lepas lampu hijau jalan biasa, sampai di Bukit Marwah, selesai. Dihitung 7. Maka selesailah sa'i kita. Selesai sa'i, kita akan keluar. Ini pintu keluar di sini. Kalau tadi kita pintu masuk di sana, pintu keluar di sini. Di pintu luar nanti kita pintu luar tuh baca doa. Doa selesai melakukan sa'i. Bapak Ibu tinggal aminkan. Setelah itu kita akan melakukan tahallul. Apa itu tahallul? Ya, tahallul adalah pekerjaan memotong 3 helai rambut paling sedikit agar kita balik halal. Biar kita balik halal, biar boleh pakai nyawangi lagi, boleh buang-buang bulu lagi, gosok gigi apa boleh. Caranya apa tahallul? Harus potong rambut paling sedikit 3 helai. Kurang tak boleh, lebih boleh. Boleh potong pakai gunting, pakai silet, digigit, dicabut, disentak boleh. Pokok intinya menghilangkan rambut 3 helai paling sedikit. Nah, lebih bagus. Terus bapak-bapak nanti biar saya potong semua bapak-bapak. Setelah itu bapak-bapak silakan potong mahramnya, dek beradik atau istrinya. Nah, nanti istri bapak itulah potonglah kawan-kawan yang lain yang tak punya pasangan dipotong. Tapi ingat, kalau motong bu, jangan sampai nampak rambutnya, karena rambut perempuan itu aurat. Sebuti bu. Mohon maaf, kata Nabi Muhammad, 1 buti, 1 helai rambut perempuan adalah aurat. Ibu kalau sholat nampak 1 helai rambut tak sah. Sholatnya tak sah, tawaknya tak sah. Dilihat laki-laki 1 helai rambut haram. Tambah banyak rambut dilihat, tambah lama siksa di neraka. Sedangkan sekarang kan tak ada. Orang tak pakai kerudung kayaknya biasa. Bahkan terbalik sekarang nih. Kalau ada lihat perempuan pakai cadar, dia lolo. Saya pernah ceramah di daerah Pinyo. Mak saya pada waktu ikut saya, umi saya pakai cadar. Ketika saya jalan, banyak budak muda. Tak ada nyaring sih dia ngomong, coba saya dengar, awas, ninja lewat gitu. Ninja lewat, kurang ajar tuh. Kalau orang pakai cadar dia olo-olo, ninja lewat. Tapi kalau ada perempuan pakai rok pendek, biasa lah, udah gaul. Ya. Perempuan tak pakai kerudung, pakai baju biasa gaul. Padahal tahu enggak gaul, Bu? Gaul itu bahasa Arab, Bu. Gaul itu bahasa Arab. Haul artinya hantu. Jadi anak gaul anak hantu. Setelah itu, jadi kalau mau nyemotong rambut, tangan dia jangan masukkan. 2 tangan masukkan, yang kiri ngeraba-raba, yang kanan pegang gunting. Setelah kita potong rambut, maka kita balik halal. Ya udah boleh lagi pakai wangi-wangian. Ya balik halal lah, kayak tidak ada larangan lagi. Itu umroh wajib yang pertama. Kita dapat 2 umroh. Nanti kita istirahat 1 hari, besoknya kita akan berjalan-jalan dulu keliling-keliling kota Mekah. Di antaranya juga sampai ke Padang Arafah. Juga ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu boleh saya beri waktu untuk manjat situ. Manjatnya kayak Daeng Manambon, mungkin ada pernah pergi Daeng Manambon, dia tangga-tangga dia. Kalau dulu saya zaman tahun 2008, saya haji pertama itu belum ada tangga. Jadi lewat batu-batu. Sekarang udah ada tangga cantik dah. Naik kurang lebih 15 menit lah situ. Silakan yang mau naik silakan. Jalan-jalan-jalan, bapak-bapak ketika jalan-jalan tersebut, bapak bawa baju ini Pak, yang bagi mau umroh lagi. Yang mau ikut umroh kan kita tadi kan yang pertama kali kita lakukan itu kan umroh wajib.
Yang kedua umroh sunnah, tidak wajib. Umroh sunnah. Nah sayang kalau bapak sehat ikut aja. Kalau mau ikut jalan-jalan dulu bawa ini, bawa kain ihram. Kalau tidak mau umroh, cuma mau saya tidak mau umroh lagi Pak Ustaz, tidak mau tawaf sa'i letih dah saya Pak Ustaz. Tapi saya mau ikut jalan-jalan ya Ustaz pingin. Tak apa-apa boleh, ikut jalan-jalan ya boleh. Tapi kayak mau ikut umroh sunnah, yang mau tawaf sa'i tadi, yang sunnah itu harus bawa ini lagi. Kenapa? Karena nanti kita akan singgah di masjid, namanya masjid Jiranah. Untuk apa? Untuk kayak tadi di masjid Birali, untuk mengucap niat. Tapi walaupun umrohnya umroh sunnah, larangannya sama dengan umroh wajib. Kalau sampai kita udah mengucapkan niat, maka berlakulah larangan tersebut. Kalau kita melanggar, maka kita kena dam. Itu umroh sunnah. Umroh sunnah boleh untuk diri sendiri, boleh untuk dibadalkan atau diberikan kepada orang keluarga kita udah meninggal. Cuma satu umroh satu orang ya. Bapak mak itu udah meninggal nih. Itu kan umroh kedua kan umroh sunnah. Oh Pak Ustaz, saya mau badalkan bapak saya. Ya udah, nanti saya bimbing tuh di bis, bimbing untuk mengucapkan niat. Ya niatnya gini, kalau bahasa Indonesia niat saya umroh membadalkan bapak saya yang bernama sebut dalam hati lillahi ta'ala. Nah gitu. Nah, terus emak kita kan dapat umroh cuma 2 kali. Pertama umroh wajib untuk diri sendiri, yang kedua umroh sunnah untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Nah, untuk bapak lah, emak kita protes lah emak kita, nyaman kok janaya. Kau kan laki kau pergi umroh kau mampu 31 juta kau. Bapak kau badalkan aku tak ada. Kau beli baju ya harga 1,5 juta. Kau aku tak ada dibadalkan masin kalau tahu kau aku tahu gitu pasti baik kau cekek kau jana ya. Banget. Ingat ya, ingat kalau lebih bagus kita tak beli oleh-oleh, tak apa-apa. Yang penting bapak emak kita udah kita badalkan, senang dikubur tuh. Ingat ya kita tak mungkin jadi seperti ini. Tak mungkin bapak ibu nyampe ke Mekah kalau tanpa kedua orang tua. Nggak ada ruginya bapak ibu sedekah untuk orang tua. Makanya saya dapat diajar kata guru saya. Ya, kau ingin hidup kau senang? Iya beb, guru saya itu Habib Buya Hasan Ma'ruf. Saya satu pondok dengan kenal Buya Yahya. Ya, itu kakak kelas saya, kawan main bola tuh Buya Yahya tuh, kakak kelas saya. Kena guru saya, kau ingin senang hidup kau? Iya beb, senang kan orang tua kau? Senang kan? Kalau kau beri orang tua kau jangan berhitung, pasti Allah ganti. Saya praktekkan, Pak, alhamdulillah. Ya. Nah, alhamdulillah. Kalau ingin bapak ibu senang kan orang tua. Nah, itu badalkan 1,5 juta per orang. Travel lain tidak ada. Silakan kalau tidak jaya bapak ibu nanti balik, telepon travel lain. Tanya harga badal. Tidak ada 1,5 juta. Musdalifah 7 tahun tak ada naik. Nah, padahal kalau mau naik apa kata saya mau naikkan 2 juta boleh. Masih tak ada untuk orang ibadah atau apalah, biarlah. Kalau travel lain rata-rata sekarang 2 juta, bahkan ada yang 2,5 juta. Terus, oh Pak Ustadz badal mahal Pak Ustadz. Saya mau yang agak murah tapi pahala besar Pak Ustadz. Ah boleh, wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran tuh untuk yang udah meninggal atau masih hidup boleh. Wakaf Al-Quran itu apa Pak Ustadz? Nyimpan Al-Quran nanti di Masjidil Haram di Mekah. Kalau kita nyimpan Al-Quran wakaf di masjid biasa Pontianak nih pahalanya 1. Kalau kita wakaf Al-Quran di masjid di Madinah pahalanya 1.000. Kalau kita wakaf Al-Quran di Masjidil Haram Mekah pahalanya 100.000. Wakaf Al-Quran niatkan, mama kita punya anak 5. Ya, wakafkan semua satu. Boleh gak kau? Boleh gak? Kita nak wakaf 1 Quran tapi atas nama 5 orang mana? Boleh. Cuma pahalanya berbagi lah. Kayak begini Pak, nasi 1 piring makan seorang dengan nasi 1 piring makan 5 orang, kenyang mana? Model gitulah pahala. Kalau 1 Quran untuk 1 orang pahalanya besar. Tapi kalau 1 Quran untuk 1 kampung lagi itu, ya Pak Ustaz saya nak wakaf Quran 1 ya, tapi untuk 1 kampung disebut nama. Ya, pahalanya berbagi. Nah, jadi mau wakaf Quran silakan, per Al-Quran tuh 50 rial atau 200.000 per Al-Quran. Baik Bapak Ibu, mungkin sementara sampai di sini ada pertanyaan dipersilakan. Sambil Pak, dimakan Pak sambil Bu. Silakan yang mau nanya, bebas pertanyaan. Sambil santai-santai. Silakan. Kain ihram simpan gak di koper besar? Ya, ngapa pula? Karena kan tidak langsung kita pakai, kita masih 5 hari loh di Madinah. Ya, kecuali kalau kita langsung landing, turunnya di Jeddah, langsung ke Makkah, itu mau tak mau harus simpan di koper kecil. Ngapa pula? Karena akan dipakai di bandara. Nah, kita kan masih di Madinah 5 hari loh. Nah,
jadi koper kita simpan di baju ihram kita boleh simpan di koper besar, koper kecil bebas. Ya. Koper kecil itu boleh dibagasikan, boleh tidak, boleh bawa seorang. Nah, kalau kira-kira koper kecil itu kita nak bawa untuk bekal kita di perjalanan, udah bawa seorang ya. Mungkin nak bawa apa sambal ke ketupat ke kacang ke nak makan di bandara, bawa seorang. Kalau kita bagasi kan tak bisa kita sentuh lagi, ketemunya nanti di Madinah dia ketemunya. Baik, ada lagi? Kalau barang-barang yang berbau menyengat kayak tempoyak gitu. Soalnya ada kawan pesan. Boleh beb, yang penting dilapis beb. Nah, saya pernah ada kawan saya itu mesan durian sampai karena dia bini itu hamil, ustadz sana yang diam di sana, istrinya hamil baru 3 bulan, pingin durian. Udah kau dicoba lah minta yang gini ya, aku bawakan ke lempuk durian ini. Itu ada apa Ustaz? Bini saya mau durian yang bulat. Rencana saya mau simpan di apa tuh? Tupperware tuh. Tak mau dia. Karena bininya ngidam durian yang bulat. Ada repot kata saya. Udah mau tak mau lah. Saya beri koran, masukkan di kantong plastik. Ada kali 5 lapis kantong plastik. Bungkus lagi koran, beri lagi foil, beri lagi isolasi. Durian sebutik jadi begini, aku setengah koper. Tapi alhamdulillah lulus. Jadi boleh bang bau-bau boleh, yang penting intinya enggak tercium bau keluar. Pandai-pandai kita lah berlapis-lapis lah. Dilakban, bukan apa untuk menyenangkan kawan kita yang di sana Pak. Dan lagi biasa kawan-kawan yang paham lah ya, yang paham, yang biasa kita bawa oleh-oleh tuh, dia biasa dibalas tuh. Cuma kita tak ngarap. Ini ada degil lagi di kawan saya, minta bawa apa? Bawa ubi, singkong. Ibu tahu enggak Bu, singkong sana Bu? Singkong sebuti besar gini, kalau kecil, ada kalau di mini supermarket tuh kecil-kecil gini nih. Panjang segini lah. Bersusun 3 butir, harganya 100.000. Ubi kayu tuh, rambutan, isi mungkin isinya ada kali 10 butir. Rambutan, simpan wadah tuh, isi 10 butir, itu pun udah layu-layu udah bulu. Berapa harganya? 300.000. Bersyukur kita di sini nih. Sampai rambutan santri saya itu kan biasa orang di pasar Dahlia tuh kalau rambutan tak laku, langsat udah mulai agak warna-warna agak udah tahu, nggak busuk sih, cuma warnanya agak berubah sedikit, dikirim 1 pickup. Saking sering santri sampai main lempar-lempar pakai buah langsat, kata dia, saking banyak buah. Di sana jangan macam-macam langsat. Ya, ini ada saya bawa langsat nggak dia, ada kawan-kawan ustaz-ustaz sana pesan, saya bawa 20 kilo, suka dia Bu. Sebelum makan tuh dicium dulu, dicium, saking rindu tuh Pak. Ya kayak kita di sini, bapak-bapak lama ndak umroh tiba-tiba ada kawan bawa apa yang bapak suka di Mekah dulu kan. Jadi ada baik, ada lagi silahkan. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kemudian batal gimana caranya? Terus pertanyaan yang kedua, kita nanti berangkat pakai baju pakaian apa? Oh iya. Baik. Jadi kita berangkat pakai baju batik seragam. Ngapa pula yang pertama biar nampak seragam ketika di foto cantik, yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sesat, saya dari jauh nampak. Umpama Bapak Ibu di bandara nih, Bandara Jakarta, salah belok, saya kejar, belok mana? Tahu saya dari jauh. Ya. Dipakai ketika berangkat. Nanti baliknya pun, ya baliknya enggak, yang berangkat tuh wajib. Baliknya enggak wajib. Silahkan mau pakai silahkan, enggak pakai karena kalau udah baliknya kan banyak yang udah bau ya. Tapi mau cuci baju bisa di hotel. Saya di hotel cuci baju, saya gantung lah jemur di tuh di WC kamar mandi itu kan banyak gantungan jemur situ. Ya cuma bedanya agak ronyok-ronyok lah kan ada setrika. Kalau mau laundry boleh di hotel, ada laundry murah. Saya laundry 3 buruti 200.000 murah. Jerak saya tak mau lagi. Bagus beli Linso ya di bawah hotel, Linso cuma 3 rial ya, 12.000 satu kamar bisa. Saya tidak tahu kan 3 rial. Ada di datang kamar, saya datang kamar itu ya laundry kata dia. Nanti kita beri lah berapa? Nanti kata dia, nanti sekali diantar kamar beri bon. Astagfirullahaladzim, 200.000. Ini serumah aku laundry, ini 3 buti ya. Bagus ku cuci lah, ronyok lah tak apa. Jadi itu yang itu kaos itu nanti dipakai ketika kita jalan-jalan di Madinah. Nanti akan kita selalu umumkan di grup. Di grup akan kita umumkan apa-apa yang kita akan pakai itu ya. Yang kedua Ibu tadi nanya kalau apa Bu? Kelar kita mau
banyak umroh kan dapat niat ya. Oh baca niat tiba-tiba sakit. Oh batal wudu. Itu Bu. Ya, jadi kita wajib punya wudu, wajib tidak boleh batal. Yang pertama sholat, wajib punya wudu. Yang kedua ketika tawaf, wajib punya wudu. Selain itu, megang Quran wajib punya wudu. Selain itu tak wajib. Sa'i tak wajib. Terus dalam bis tak wajib. Kita kan tak sholat. Hanya 3 ya yang wajib kita punya wudu. Ingat hanya 3. Yang pertama ketika sholat. Pas waktu sholat wajib punya wudu. Sebelum sholat, setelah sholat tak wajib, batal tak apa. Yang kedua ketika tawaf wajib punya wudu, tak boleh batal. Setelah tawaf batal tak apa. Yang ketiga nyentuh Quran wajib punya wudu. Selain itu tak wajib. Jadi artinya ketika nanti ibu bapak masuk di Masjid Bir Ali kan sholat sunnah. Udah itu kita kan masuk bis. Masuk bis ngumpul lo, kadang-kadang nunggu kawan kita, ada kawan kita sesat hilang. Ya kemarin saya ada yang bukan hilang, sesat 1 jam nunggu di bis tuh. Cari saya sampai 4 ustadz nyari. Cari. Rupanya dia termasuk bis lain. Termasuk bis orang. Memang baju itu agak mirip. Orang pun degil, bukan dimasukkan ke kena orang. Iya, dikira kawan enggak, dia pun tak nanya, diam ya di situ. Untung ada kawan yang di bis lain tuh, kawan saya ustadz enggak, ya, nelpon saya, ustadz kayaknya jamaah ustadz lah nih. Ya, tak pakai kalung dia, cuma pakai seragam batik. Batik-batik kayak Musdalifah nih. Saya pakai kan orang pun dia 1 jam jamaah nunggu di bis. Ya, mau dia apa lagi lah. Jadi karena kita lama di bis, Bapak Ibu tak apa, batal tak apa-apa. Kita ngucap niat tak wajib punya wudu. Ngucap niat yang wajib punya wudu hanya 3. Sholat, tawaf, megang Quran. Selain tak wajib. Nanti di bis silakan. Tak punya wudu nak kentut-kentut situ silakan. Nanti tawaf ingat. Nanti ketika nyampe hotel kan kita istirahat 1 jam, turun lagi ke bawah kan kita harus punya wudu. Kita masuk masjid kan nak sholat maghrib isya di dalam Masjidil Haram dekat di Ka'bah. Habis itu kita kan tawaf. Habis tawaf selesai tawaf, tahan lo, sholat sunnah kan? Sholat sunnah setelah tawaf tuh tadi. Setelah sholat sunnah silakan. Mau kentut ya tak apa-apa. Sa'i tak wajib punya wudu. Orang datang bulan boleh sa'i. Tapi kalau tawaf tak boleh. Nanti bapak yang datang bulan, ketika udah ngucap niat, tiba-tiba datang bulan. Gimana tuh Pak Ustaz? Cepat beritahu saya. Nanti kita belikan obat. Ada obat yang masya Allah situ ya manjur lah ya. Selama ini alhamdulillah namanya Primulut. Di sini katanya ada, cuma ndak khasiatnya kurang. Ya, memang di sana masya Allah. Biasa langsung minum 2. Minum 2. Makanya ketika udah datang bulan cepat beritahu. Jangan pula nunggu. Ngapa cepat? Karena langsung beri obat. Nanti dapat 1 jam atau 2 jam belum berhenti, beri lagi 2 lagi. Itu biasanya langsung berhenti. Tapi ada juga tidak berhenti sampai kawan selesai melakukan tawaf sa'i selesai balik ke hotel dia belum berhenti. Belum berhenti kita nyampe di hotel udah jam 3 subuh. Istirahat tengah enak-enak bujurkan kaki dapat setengah jam baru di kamar. Pak Ustaz, saya udah mandi besar dah saya. Antar saya. Ya Allah kata saya. Baru setengah jam kaki. Ayo. Ya nama letih gak rasa nak patah kaki kan kasihan gak dia kan bukan apa dia nanti kalau kita tunggu Bu ya sabar Bu ya nanti habis sarapan ya takut melanggar kasihan gak dia kan atau takut datang lagi darahnya lebih penting lagi saya. Maka tak apa cepat jalan lagi walaupun kita letih emang tugas kita Bapak Ibu ya. Baik ada lagi. Iya. Maksud saya kalau kami putih kan itu pakai kan itu di dalamnya gamisnya itu warna apa seragamnya itu warna apa gitu kan. Kalau yang apa tuh? Yang bila tuh? Yang pas kita berangkat. Oh berangkat pertama kita wajib pakai baju batik. Terus dalamnya tuh Dalamannya bebas. Yang penting luarannya batik. Terus ingat dia kompak-kompakan kita ibu-ibu. Umroh pertama umroh wajib pakai seragam warna putih semua ya. Biar cantik kan. Ketika foto pertama cantik bapak-bapak kan warna putih, ibu putih semua. Baju putih, kerudung putih. Ya bapak tak punya, Pak ya Pak saya tak punya nak beli lagi. Dah bawa mukena lah, mukena kan semua ada warna putih. Sama gak pakai mukena boleh? Ya putih. Ada ibu-ibu tak pakai seragam putih, mereka pakai mukena. Mukena yang sepotong tuh. Pakai aja tak apa-apa boleh. Baik ada lagi? Silakan. Dewan. Itu angkat tangan dulu Pak Narko silakan. Oh ya yang mau badal umroh nanti silakan ke sini atau di bawah nanti kita ngumpul di bawah ya karena sini udah agak panas. Yang badal umroh silakan mau saya data nanti di bawah yang mau badalkan umroh duitnya nanti boleh bayar sekarang boleh transfer boleh bayar di Mekah boleh bayar balik umroh tak apa ada. Pak Ustaz saya masih mau utang Pak Ustaz nanti datang umroh insyaallah ya 2 minggu datang umroh tak apa yang penting bayar ya bahkan ada
pernah utang ke saya, utang duit sampai udah meninggal sekarang nih, belum bayar, tak saya ikhlaskan. Ya kalau selama masih hidup tak ada saya selama masih hidup tak ada ikhlas. Mau saya tagih, kalau udah meninggal mau dapat ikhlas kan ya, biar dapat sama-sama dapat pahala. Kalau masih hidup bukan tak ada ikhlas Pak, masih mengharap lah, mengharap orang bayar. Kayak tadi barusan ya, barusan ada orang bayar utang ke saya tadi di depan tuh, baru bayar. Ya, dia lupa, saya pun lupa. Baru ketemu, saya tak ketemu dengan saya. Dia Januari tahun lalu dia umur dengan saya. Baru ketemu tadi. Ya Allah Pak Ustaz, saya punya utang Pak Ustaz ya 100 rial. 1 rial kan 400.000. Dibayarnya 500. Saya bilang lebih 1 rial. Tak apa-apa Pak Ustaz, alhamdulillah. Yang penting kita tak minta. Kalau minta tak boleh, minta lebih itu namanya riba, bunga. Kalau kita beri tak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Namun manusia. Ya Pak Narkoya nanti habis kita bawa. Di bawah nanti kita data semua. Yang mau badal umroh atau mau wakaf Al-Quran. Baik Abang. Silakan Bang. Ustaz, tadi saya kan di bawah dikasih nama itu di koper. Oh iya. Koper besar kan. Koper kita ini kan semua sama. Saya tanya ada nggak tempelan foto-foto kita kan di setiap koper. Kemudian kan ada koper satu, koper lain katanya tidak ada. Itu perlu nggak diumumkan ke jamaah kita? Oh iya, ini bagus juga. Harus dikasih tanda koper kita masing-masing tuh. Nah betul, kalau koper besar itu kan ada dapat nama tuh kan, tinggal kita gantungkan di situ. Kalau koper kecil kan tidak ada, pandai-pandai kita lah. Biasa jamaah tuh ada pakai foto dia, diberi isolasi foto. Lebih bagus pakai foto, foto dengan nama. Atau kalau tidak foto dengan nama, atau kalau bukan foto beri nama. Jadi ketika saya nyari koper tuh, oh punya bu ini, nyaman nyarinya. Pokoknya intinya beri tanda lah. Atau paling sedikit beri pita ke. Mungkin bapak ibu rombongan keluarga 5 orang, beri pita warna hijau. Tapi lebih bagus lagi kalau ada beri foto. Ndak walaupun bukan foto kita, foto kucing ke apa gitu ya. Yang penting ada yang kita pun kenal, yang kita paling sedikit kita sendiri tahu bahwa itu koper kita. Paling sedikit gitu ya. Terus boleh ndak? Ada orang nanya biasanya, boleh ndak bawa tas gendong? Nah, kan kadang-kadang kita ini kan mau beli kayak boleh, tas gendong boleh Pak. Jadi takut-takut tak muat bah koper tuh kan. Memang jangan bapak ibu bilang kami belanja sedikit, jangan ngomong gitu. Biasanya ngomong gitu malah berutang ke saya tuh sampai habis duit dia, tak boleh ngomong gitu. Memang kita niat tak ada belanja, tapi ketika kita keluar hotel, ngelihat barang aneh-aneh yang orang banyak beli yang tak ada di negara kita, mulai dah gatal lah tuh, dah belanja ke petente ngake balik hotel ya. Jangan kita ndak bilang kami ndak mungkin belanja banyak, tak boleh ngomong gitu. Kebanyakan kejadian yang ngomong gitu malah belanjanya lebih parah dari yang lain. Ya. Ustaz, betul, Ustaz. Silakan. Kita nanti bawa, misalnya saya bawa botol aqua itu ngambil air zam-zam. Kapan momennya kita ngambil air zam-zam? Kalau mau ngambil air zam-zam untuk dibawa balik, lebih bagus di Madinah. Ya, ngambilnya di mana? Di masjid. Ada video viral kemarin tuh. Itu kawan saya tuh. Satu pundukan saya di kelas yang bilang tidak boleh ngambil air zam-zam di masjid dibawa ke kamar, hukumnya haram kata dia. Ada viral tuh kan? Itu kawan saya tuh di kelas sepondok. Ya, kesel. Bahkan tak ketemu saya. Emangnya orang Mekah ini bodoh-bodoh apa ya? Imam-imam Mekah. Kalau emang haram, udah dulu dicegah kena polisi itu. Ya, dicegah tak boleh. Sedangkan di sana diperbolehkan, cuma yang boleh hanya botol aqua kecil. Ini nih. Kalau kita bawa botol aqua besar tak boleh. Jadi kalau bapak ibu mau ngambil ya bolehlah di koper tuh. Ya boleh 10 botol lah boleh. Koper kecil 5 kan. Koper besar 5. Tapi yang penting kepala tuh pakai lakban, takut terlepas. Jangan pakai botol besar tak boleh. Pakai can tuh yang 10 liter. Bukan apa asal itu terpecah. Keluar air semuanya dibongkar, diambil semua. Kita kena kawan kita. Gara-gara kau aku letih-letih ngumpulkan 10 botol kena kau, akhirnya aku kena ambil semua air aku. Jadi mohon kekompakannya, kalau mau bawa silakan, tapi botol ini boleh bawa dari Pontianak atau beli di hotel kita. Di sana kalau air aqua harga sama 1 rial 4.000. Di depan hotel harga sama. Beli ya kalau saya biasa gini Bu, saya biasa beli 10 botol air itu. Air kalau kita minum kan banyak amat ada habis. Kira-kira 5 botol tak minum saya siram kena guru saya, kalau kau nak buang air, itu pesan guru saya, biar kau dapat pahala jangan langsung buang. Kau buang ke tanaman. Depan hotel kita kan banyak pohon-pohon tuh, rumput kita siram situ. Botol kita bawa ke masjid, isilah situ.
Ya, isi nanti simpan. Yang penting dilakban, simpan di koper. Masih boleh Pak. Di koper besar 5 masih boleh, koper kecil 5 masih boleh. Tapi kalau di tas, nah di tas-tas gitu biasa tak boleh. Kecuali itu, kalau mau tambah lagi bisa dapat 2 liter, 2 liter. Beli di sana ada jual botol TK tuh yang warna kuning emas. Itu isinya 2 liter, harganya 15 rial botol itu, 60.000. Dapat 2 liter air. Di sini 1 liter air 150. 150.000, 2 liter 300, kita modal 60.000 ya bisa dapat 2 liter. Caranya ketika ada lewat ekstrak itu lolos semua tuh, nggak akan diambil. Lewat ekstrak itu, masuk kan ya, nggak diambil. Tak karena dia tahu air Zam-Zam. Tapi kalau berangkatnya dari sini ke sana tak boleh kita punya cairan lebih dari 100 ml diambil kena dia. Tapi kalau balik dari sana ke sini boleh. Nah, itu bedanya. Dianggap air Zam-Zam dia, dianggap air Zam-Zam. Baik, ada lagi silakan. Silakan Bang. Hah? Obat gosok boleh tak? Boleh. Obat gosok kayak balsem gitu ya. Son. Remason ya, itu kan baunya agak wangi gitu ya. GTO misalnya. Iya. Itu boleh kan tak? Nggak tahu gimana baunya agak wangi enggak tuh? Udahlah. Kalau itu baunya kan agak wangi tak usah Pak. Tapi kan enggak lama Pak kita. Setelah nanti kita tahlul kan boleh. Ya. Enggak lama. Ya yang penting kalau dia enggak bau boleh. Kalau bau enggak boleh. Kalau baunya wangi enggak boleh. Kalau remason kayaknya agak wangi-wangi sih remason tuh. Baunya. Ya. Enggak usah Pak, enggak boleh Pak. Agak wangi dia. Tapi kan enggak tiap hari Pak. Hanya sekitar berapa jam ya kita tak boleh. Setelah itu kita pakai boleh. Ya kalau dipakai tak di kendaraan itu Pak. Enggak boleh karena kita berniat. Oh, kalau bekal boleh. Oh, saya kira ketika ngucap niat. Oh, boleh. Boleh simpan di tas kecil pun boleh. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang ngandung baterai atau elektronik jangan simpan di koper yang mau dibagasikan. Tak boleh. Tak lolos koper kita. Kayak power bank atau Bapak nak bawa alat cukur tuh Pak, alat cukur pakai mesin tuh. Tak boleh simpan di koper besar atau koper kecil yang dibagasikan tak boleh. Kecuali koper kecil mau ditenteng ke kabin, itu boleh. Jadi kalau Bapak bawa power bank atau alat cukur apa ya yang ngandung listrik baterai simpan di tas kecil. Kan kita dapat tas paspor tuh. Nah, tas kecil simpan situ. Tas paspor namanya. Kalau gunting tuh benda tajam simpan koper besar. Gunting kuku, gunting rambut simpan di koper besar. Tapi kalau yang elektronik babe yang ada ngandung baterai atau cas itu tidak boleh koper besar, harus simpan di tas tenteng. Tas tenteng dia. Baik Ibu, silakan Bu. Alas kaki ndak boleh masuk masjid. Ya nanti kita di luar masjid kita buka, kita tak pakai sendal. Ya, jadi di halaman masjid kita di Ka'bah tuh kita ndak pakai sendal. Ndak sopan lah karena itu dalam masjid. Cuma kadang-kadang ada orang dari negara lain itu masih pakai sepatu, pakai sendal. Ya, cuma negara dia mungkin udah biasa kali ya. Kalau kita tak usah. Masjid tak sopan gitu, masa masuk itu Ka'bah tuh dalam masjid Bu. Kayak begini ya, ibu pakai sendal di Masjid Mujahidin. Kira-kira orang ngomel apa orang diam Bu? Ngomel kan? Jadi kita nanti buka, simpan di mana Pak Ustadz? Sendal kita? Simpan di tas tadi itu, tas paspor. Kita kan pakai tas paspor. Simpan di situ. Bawa tas Bu. Bawa tas karena kita kan ngapa perlu bawa tas? Karena kita kan mau bawa duit kadang-kadang atau bawa HP, simpan di tas. Boleh, pakai tas boleh. Bahkan nanti bapak-bapak biar tambah berkah, bapak ibu tuh kalau nak ngambil air Zam-Zam ngambilnya di Madinah. Jadi di Mekah tak ada pun lagi. Di Mekah tinggal belanja-belanja lain dia. Di Madinah kan kita tak banyak kerja kan. Cuma ke masjid 5 waktu, ke Raudah 1 kali, ngambil air Zam-Zam situ. Nanti ketika nyampe di Mekah, sebelum kita tawaf kan kita istirahat di kamar tuh 1 jam. Kita siapkanlah air Zam-Zam 2 botol 3 botol, simpan di tas paspor, bawa tawaf sa'i. Niatnya apa? Niatlah sambil tawaf tuh niatkan. Sambil tawaf, ya Allah mudah-mudahan itu obat untuk suami aku yang sakit, untuk anak aku yang nakal, niat. Tambah berkah air Zam-Zam. Air Zam-Zam tuh Bapak Ibu. Kagak didoakan ya udah berkah. Apa? Didoakan apa? Dibawa tawaf sa'i, lebih berkah lagi air Zam-Zam tersebut. Ya, nanti simpan di tas itu. Atau boleh juga sambil tawaf pakai tas gendong boleh. Tas gendong kecil. Biasanya kan ibu-ibu ada tas gendong kecil. Ransel kecil-kecil itu. Itu boleh Bu, simpan situ. Silahkan. Enggak power? Enggak. Kalau lion tak dapat. Lion tak dapat selimut, tak ada TV.
Yang dapat selimut tuh Garuda, Saudi Arabia, ya, itu dapat. Etihad dapat selimut. Tapi kalau Lion, Batik, Citylink itu tak dapat selimut. Lion tuh biasa terminal 2F biasanya. Tapi dia kadang-kadang pindah juga. Kadang-kadang pindah. Ibu mau ketemu ada keluarga di sana ke? Ya nanti kita jedahnya kita di situ. Boleh nanti suruh tunggu jam 8, tunggu aja di bandara dulu. Nanti telepon-teleponan di situ, Bu. Baik. Cuma Lion tuh walaupun kita tak dapat selimut, AC ini tidak sedingin Garuda. Kalau Garuda tuh, tak pakai selimut sejuk, makanya diberi selimut. Lion enggak. Dia AC-nya sejuk tapi tidak sejuk. Jadi walaupun tak pakai selimut masih enak gitu. Di Lion tuh. Lion, Batik, Citylink tak pakai selimut masih enak. Bahkan kalau saya pakai jaket malah tak enak. Enak tak pakai. Ya. Baik, silakan. Ya, ada lagi. Jadi dalam istrom itu kan pakai rekam ini kan. Jadi tas kecil itu bisa dibawa ya. Atas kecil boleh, Pak. Jadi kita bapak kan tadi tak boleh memakai pakaian berjahit yang bergabung. Ustaz, tas itu kan berjahit bergabung, Pak Ustaz. Itu kata ulama bukan pakaian, itu aksesoris. Jadi boleh pakai tas, termasuk juga ID card, kalung tuh, atau kacamata yang pakai rantai, itu boleh. Karena itu bukan pakaian, itu aksesoris, Pak. Boleh. Baik, ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini mungkin nanti masih ada yang mau nanya, silahkan lewat WA saya yang di grup ya. Silahkan langsung di japri atau telepon, atau mau main-main ke rumah pun silahkan. Rumah saya di Pondok Pesantren Al Jihad. Ini ada beberapa nih wali murid di sini nih yang umroh. Itu ya bapak saya, Pak. Abah saya tuh, Pak. Ya. Sebenarnya yang punya pondok bukan saya, yang punya pondok itu abah saya. Namanya Kiai Haji Abdul Muthalib, umurnya sekarang 77, umi saya 69. Doakan Bapak Ibu mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Karena abah saya ini kiai paling tua yang ada di Kalbar sekarang ini abah saya. Jadi ketua kiai sekalbar, paling tua. Yang lain dah kawan-kawannya udah meninggal. Insyaallah abah saya umroh juga nih. Hari Selasa abah saya berangkat. Kita Kamisnya. Ada juga Musdalifah berangkat juga, yang hari Selasa juga ada Musdalifah. Rombongan dari Pak Oso. Yang dapat hadiah jalan sehat. Cuman tidak ada orang Pontianak, satu pun tak ada orang Pontianak. Semuanya orang dari luar, dari Bandung, dari Aceh, dari mana kan. Pak Oso tuh se-Indonesia. Saya 2 minggu lalu tuh mau jamaah Pak Oso juga yang dapat hadiah 59 orang. Hadiah jalan sehat. Ya. Baik, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan kesehatan, umur yang panjang hingga bisa nyampe ke Mekah, balik ke rumah kita dalam keadaan sehat walafiat, jadi umroh yang mabrur, amin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.